salah satu match paling plot twist di scene e-sport Free Fire. Lagi dan lagi Indonesia gagal juara internasional cuy. Dan kasusnya sama Cemivo season lalu, kesalip di match terakhir. Padahal pas tim-tim yang paling berpotensi nyalip RRQ udah pada tumbang, 90% RRQ bakalan juara. Tapi plot twist, tim yang ada di hashtag 7, tim yang biasanya main super pasif, tapi tiba-tiba menggila di match terakhir 29 poin. Dan ya udah cuy, karena aku baru ada waktu, baru pulang nonton langsung di Brazil kemarin, jadi baru sempat bahas sekarang. Jadi langsung aja lah. Di sini aku cuma mau bahas match terakhirnya aja cuy, karena itu match yang paling seru, yang paling banyak kejadian-kejadiannya cuy, dan yang paling plot twist. Dan karena ini ada 12 tim, aku gak mungkin bahas semuanya. Jadi aku bakalan bahas yang kira-kira berpengaruh di matchnya aja cuy. Tapi sebelum ke gamenya, aku mau nunjukin dulu klasmen sementara abis match 5. Kalian bisa lihat di sini poinnya tipis-tipis sekali antar tim, terutama Iwan, Pain Gaming sama Buriram. Dan bahkan tim di hashtag 7 Fluxkuy itu masih punya kesempatan ngegeser RRQ di puncak. Ya walaupun agak berat ya. E bora decolar, porque os jogadores já estão posicionados. Então, aguenta coração, pega sua pipoca, porque a decolagem foi autorizada! Pesawat take off dari Shrines ke arah Stone Ridge dan semua tim udah pada turun di drop zone-nya masing-masing. Hua di Shrines, Bigeton di Conceal, Corinthians di Confi, Attack Alaron di Santa, Buriram di Stone Ridge, Pain Gaming di Command, Fluxo di The Sub, WAG di Mammoth, Twisted Mind di The Maze, RRQ di Refinery, dan Iwan Esports di Foundation. Nah, karena arah pesawatnya nggak balance, condong ke kanan, maka tim-tim yang drop zone-nya di sisi kiri harus transit di tempat lain dulu sebelum ke drop zone-nya. Macem WAG, mereka transit di Refinery dulu, baru launcher ke arah Mammoth. Terus di menit 1, Iwan Esports yang turun di Foundation ngelakuin rotasi cepat ke panggung Refinery. Dan gak lama Hua Esports juga launcher dari Shrines ke Foundation. Di panggung Refinery, Iwan sempat singgungan tipis-tipis dengan Maal. Tapi karena gak ada inisiasi lanjutan, mereka lanjut rotasi ke Bayfront. Sementara Hua Esports yang di match 4 tadi rotasi pertamanya ke rumah 4 Refinery dan yang jadi penyebab RRQ Tusun sekarang pindah rotasi ke Foundation. Kurang lebih asumsi mereka di match 4 pasti ada tim yang turun di Foundation, makanya mereka geser ke rumah 4 Refinery. Tapi di sisi lain, RRQ yang udah bosan main pasif di 3 match sebelumnya nyoba agresif dengan ngutus 2 player untuk ngintip-ngintip ke drop zone Hua Esports. Itu karena Iwan yang diusir RRQ dari Refinery di point rush 2 pindah ke Shrines. Tapi pas sampai sana, Hua udah rotasi ke rumah 4 Refinery dan langsung ketemu dengan Dudes. Dimakanlah si Dudesnya. Dan 2 player RRQ yang di Shrines juga langsung balik. Tapi di sini mereka masih maksain perang cuy. Padahal posisi mereka udah susah. Apalagi setup mereka jauh-jauhan. Ditambah Dudes juga baru hidup. Dan ini aku nggak tahu ya cuy, Abai sama Razor sengaja mati apa cemana. Karena mereka malah war di dalam rumah yang gak bisa di cover sama Maal. Seolah gak belajar dari yang udah-udah. Pas Maalnya balik ke Refinery, gak ada satupun binokular yang dibuka. Dan tusunlah RRQ di situ. Nah ini nih yang sempat rame kemarin. Triple E dicurigai sengaja ngasih makan Buriram supaya Buriram juara. Emang iya cuy? Ya udah biar ku jelasin aja.
Jadi di sini sekitaran menit 2, Buriram nyalain hitlist. Dan jujur aku nggak tahu tujuan pastinya apa cuy. Karena biasanya orang pakai hitlist untuk ngawasin pergerakan tim yang ada di sekitar mereka. Masalahnya, tim-tim kayak Fluxo sama Pen Gaming bukan tim yang wajib kali diawasin. Karena selain jaraknya jauh, mereka juga bukan tim yang suka main-main ke wilayah Buriram. Sementara AAA, mereka juga nggak pernah main ke wilayah Buriram karena ada semacam aturan nggak tertulis di antara tim-tim Thailand yang intinya sebisa mungkin mereka nggak mau singgungan, mau di drop zone ataupun jalur rotasi. Jadi nggak mungkin lah ini kok di alam dari Buriram untuk AAA. Tapi karena di sini AAA nabrak Buriram dan pas pula mereka kalah perang, muncullah spekulasi kecurangan di situnya. Soalnya ya itu tadi, nggak mungkin kan AAA nggak tahu siapa yang di Stone Ridge. Memang ada alasan lain yang masuk akal juga, yaitu hitlistnya untuk mastiin kalau orang di sekitar mereka cuma AAA. Karena kalau kalian perhatiin, si Yuna sering keluar sendirian cuy. Jadi hitlistnya dinyalain untuk mastiin si Yuna aman keliling-keliling. Lagi pula semenjak poin rush di Confi ada Corinthians dan biasanya Bigetron sama Falcon sering rotasi ke Confi dan Corinthians menghindari itu dengan rotasi cepat ke arah Santa dan AAA juga menghindari Corinthians dengan rotasi ke arah Stone Ridge. Tapi yang jadi pertanyaan, masa iya baru sekali ditabrak Corinthians sudah kena mental? Calah menurut kalian cemana bujang? Oke lanjut. Di saat yang bersamaan dengan AAA nabrak Buriram, Fluxo juga nyamperin WAG di Mammoth. Gak pernah cuy Fluxo nyamperin WAG di Mammoth. Malahan sebaliknya, WAG yang nyamperin Fluxo di drop zone-nya. Tapi kenapa tiba-tiba Fluxo nyamperin WAG? Jawabannya simple cuy. Itu karena di match 5 mereka tusun. Jadi di match terakhir, mereka harus nyari momentum di early game dengan datengin drop zone tim yang pasti mereka bantai. Selain tujuannya point kill, ada alasan lain juga kenapa mereka milih WAG. Yang pertama, kayak yang kubilang di awal tadi, karena arah pesawatnya condong ke kanan, tim-tim kayak WAG jauh lebih susah sampai ke drop zone-nya dibandingin Fluxo. Perangkat dari asumsi itu, Fluxo yakin kalau WAG belum ready untuk fight pas mereka datengin. Selain itu, karena Fluxo nggak pernah nyamperin WAG di Mammoth, makanya ini jadi semacam serangan kejutan cuy. Yang kedua, di beberapa kesempatan mereka ketemu dengan WAG di point rush, mereka lebih unggul cuy. Makanya ini buat mereka lebih pede ngewarin WAG dibanding ngewarin tim-tim lain di sekitar mereka. Di sisi lain, Pen Gaming yang di match 4 rotasi ke Refinery dan jadi tim yang ngulangin RRQ di hashtag 12, kali ini habis baca info zone langsung rotasi ke Bayfront yang jadi pusat dari next circle. Di Bayfront juga udah terjadi penumpukan cuy, dimana ada sang tuan rumah yaitu Falcon dan Iwan Esports yang tadi udah gerak cepat ke Bayfront dan Corinthians atau SCCP. Karena nggak seneng rumahnya didatengin tamu nggak diundang, Falcon langsung ngerusuhin kompon Iwan Esports. Dan di sini Iwan yang masih menjaga asa untuk juara mutusin untuk lari pakai mini launcher, tapi sayangnya mereka ngelakuin mistake yang fatal banget cuy, yaitu masang glue wall di depan launcher yang bikin mereka nyangkut. Dan alhasil 2 orang berhasil dimakan Falcon. Sisa Fitin XP, koin cuma 300, udah pasti deg-degan, udah pasti basah tangannya. Nggak sampai di situ, belum puas cuma makan Iwan, Falcon langsung nabrakin Pen Gaming dan Pen Gaming kalah telak. Dan satunya buru-buru lari, tapi ketangkep sama Corinthians dan ini menyudahi perjuangan mereka untuk memperebutkan tahta juara. Sementara RRQ belajar dari kesalahan yang ninggalin Refinery di match 4, kali ini mereka stay lumayan lama di Refinery dan baru di menit 6 mereka rotasi ke Arsenal Bayfront dan lanjut launcher ke tenda untuk ngamanin kompon di next circle-nya. Tapi di sini menurutku mereka agak kecolongan cuy. Mereka gagal ngusir Hua Esports yang datang ke arah mereka dari open field. Bayangin bujang, Hua Esports jalan di open field sejauh ini untuk sampai ke kompon RRQ, tapi RRQ gagal ngusirnya dan Hua jadi penyebab RRQ gagal jadi champion.
Sekarang kita pindah ke tim Fluxo. Abis menang fight sama WAG, Fluxo ngelanjutin game plan pasif mereka dengan muter-muter doang di sekitar Mammoth Desap dan baru rotasi ke circle di atas menit 9. Di sepanjang mereka rotasi, gak ada konfrontasi yang terjadi karena pemilihan rotasi yang sangat-sangat cerdas cuy. Mereka gerak dari Desap ke arah launcher untuk mempersingkat jalan. Pas sampai mereka nggak buru-buru lanjutin, tapi mereka buka dua dinokular untuk nentuin jalur mana yang akan mereka pilih. Karena di command post ke spot ada orang dan takutnya rame, mereka mutusin ambil jalur ke arah Santa Catarina. Dan sebelum sampai, mereka buka dinokular lagi untuk ngecek kondisi di Santa. Dan yang gokilnya, mereka tetap berhasil dapat kompon di circle-circle akhir. Padahal tim-tim kayak WAG, Iwan udah duluan jalan ke zona dibanding mereka yang jalan jauh banget dari drop zone-nya. Gak sampai di situ, seolah momentum selalu di pihak mereka. Tiba-tiba dengan polosnya WAG maksain launcher ke arah mereka, ngasih tambahan 3 kill gratis lagi cuy. Tapi selain itu, decision mereka juga luar biasa bagus cuy. Misal Buriram yang buru-buru kali launcher masuk ke konfi dan ujung-ujungnya rontok. Sementara Fluxo mereka launcher di momen RRQ perang dengan Hua Esports. Jadi nggak ada yang rusuh pas mereka landing. Plus pemilihan tempat landingnya juga bagus banget cuy. Di bawah tebing yang jadi off angle banyak tim. Dan sisa 2 kandidat paling kuat untuk meraih gelar juara, Fluxo dan Twisted Mind. Kalau Twisted Mind sih nggak banyak yang bisa dibahas cuy, karena pola permainannya masih sama kayak biasa, masih template, rotasi aman, main pasif, dan selalu objektif untuk dapat kompon di dalam zona. Ya nggak gimana-gimana kali lah cuy, karena highlightnya masih ke Fluxo sih. Di war terakhir, 5 tim yang tersisa masing-masing isi kompon yang ada. Falcon sama Corinthians bagi-bagi kompon di rumah ini. Twisted Mind di rumah yang ini, Fluxo di pinggiran zona, dan Buriram yang sisa sebiji ngompet di tengah-tengah kontainer. Kalian bisa lihat seberapa sabar dan rapihnya defense Fluxo pas mau ditabrak paksa sama Twisted Mind. Dan Twisted Mind yang ngerasa ini nggak worth it langsung narik mundur. Di sini Kapten Bobs pakai pelontarnya untuk ngezoning Falcon supaya nggak masuk ke sisi kanan pertahanan mereka. Dan mau nggak mau, Falcon gerak ke arah penumpukan semua tim sesuai keinginan Fluxo. Pas warnya pecah, mereka juga nggak buru-buru masuk ke tengah fightnya, tapi muterin dulu dan ngebokongin orang yang lagi perang. Dan ya udah, tinggal 1v1 situation yang mana Budzin juga lebih unggul dari segi HP-nya cuy.